Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita seneng, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus punya waktu bersama saudara dan sahabat yang soleh. Ini penting, harus yang soleh. Kenalan siapa aja, hadirin. Nabi SAW juga punya interaksi dengan orang-orang munafik. Tapi beliau senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Kita harus punya waktu dengan orang-orang soleh. Catat baik-baik kriteria mereka. Selain soleh, yukhbirunahu bi'uyubihi. Orang-orang itu bisa mengkoreksi aib-aib kita. Berani menyampaikan aib-aib kita. Berani menyampaikan kesalahan-kesalahan kita. Kekhilafan-kekhilafan kita. Dengan adab. Dengan baik. Dengan lembut. Dengan elegan. Wa yuhadditsunahu an dzati nafsihi. Dan orang-orang itu bisa ngebacain diri kita, bisa memprofiling kita, hadirin. Mas, kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini gitu. Kamu lemahnya di sini gitu. Jadi kamu perbaiki kelemahan kamu, atau jangan main di situ, main di sini aja. Kamu nggak kuat di situ. Cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang soleh yang berani bicara. Cari orang-orang soleh yang mau kasih masukan kepada kita. Cari orang-orang soleh yang bisa memperbaiki aib-aib kita. Makanya kaidahnya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Fungsi cermin itu apa sih, hadirin sekalian? Gitu. Kalau baju kita kusut, peci kita agak miring, cermin dibenerin lagi, dilurusin. Itu fungsi cermin. Fungsi cermin adalah memastikan bahwa penampilan kita tepat, baik. Nah, fungsi sahabat itu demikian. Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita seneng, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Hati-hati, jangan senang, bahaya orang kayak gitu. Cari orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan ini penting. Kata para ulama, almaru ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kualitas kita itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, hadirin. Dengan siapa kita bergaul. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kata beliau, fayahtaju talibul ilmi ila muasyarati ghairihi minat tullab. Seseorang penuntut ilmu itu butuh bergaul dan berinteraksi dengan penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya, jadi dengan siapa saya harus bersahabat, Pak Ustadz? Dengan penuntut ilmu. Yang maksudnya orang-orang yang punya karakter menuntut ilmu.
Mungkin dia bukan santri, dia bukan santriwati, tapi karakternya, tapi sikapnya, dia adalah pembelajar sejati. Kalau bicara sama dia itu nggak keluar dari dalil, terlepas secara langsung maupun tidak langsung. Nggak mau bermaksiat. Kalau bicara nggak tertarik ngomongin orang, nggak tertarik bicara aib orang, tapi lebih saling nasihat menasehati, saling memberikan masukan. Sebagaimana tadi kata para ulama, dia bisa kasih tahu kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki. Cari itu. Makanya kaidah besar hadirin sekalian. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu. Maka bagi orang yang punya mimpi besar, mimpi yang tinggi, dia tidak akan berhasil meraih mimpinya kecuali dia punya sahabat yang soleh yang senantiasa membantu dia. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir kita akan berhasil tanpa sahabat yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Itu penting hadirin. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar kenal. Khalil itu hubungan yang sangat dalam. Itu hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi rahimahumullahu taala. Seseorang itu hadirin di atas agama sahabat dekatnya, itu. Sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Makanya Ibnu Mas'ud hadirin sekalian pernah mengatakan begini, "I'tabirur rajula biman yusahib." Nilailah seseorang dari sahabatnya. Fa inna ma yusahibur rajula man huwa mithluhu. Karena seseorang itu bersahabat dengan yang setipe dengan dia. Makanya ulama mengatakan kalau pengen tahu orang itu siapa sih, anil mar'i la yus'al anhu sal an sahibihi. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin tahu siapa dia, kita tidak harus tahu detail tentang dia, tapi opsi lain cek siapa sahabatnya, ya begitulah dia. Begitu. Penting, apalagi kondisi sekarang. Cari sahabat hadirin. Dan harus punya waktu. Harus punya waktu. Nabi SAW itu sibuk, tapi selalu punya waktu dengan para sahabat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu demikian. Umar bin Abdul Aziz itu sibuk, khalifah, tapi selalu punya waktu bersama para ulama dan sahabat-sahabat beliau. Rahimahullahu ta'ala. Orang-orang besar itu selalu punya waktu dengan orang-orang soleh, nggak sendirian. Bahkan Nabi Musa ketika disuruh berdakwah menghadapi Fir'aun, apa yang belum minta? Rabbi syrahli sadri. Masya Allah, hafal nih. Wa yassirli wahlul uqdatan yafqahu waj'alli. Kok diam? Itu bagus tadi tuh. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Ustadz, sampai situ dulu Pak Ustadz. Setelah itu enggak. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai teman seperjuanganku. Kalau boleh request ya Allah, saya request Harun ya Allah. Harun. Nabi Musa nggak mau berjuang sendirian. Nabi Musa alaihissalam gak mau berjuang sendirian. Kok kita berjuang sendirian hadirin? Kok kita istiqomah sendirian? Sehebat itukah iman kita? Sedalam itukah ketakwaan kita? Ini Nabi Musa, kalimullah, manusia yang diajak bicara oleh Allah alaihissalam. Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul, 5 terbaik hadirin. Maunya sama Nabi Harun, gak mau sendirian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nabi SAW hidup dengan para sahabat beliau. Makanya hadirin sekalian, para sahabat ketika mengorbankan harta mereka di kota Mekah,
meninggalkan properti mereka di kota Mekah, meninggalkan tanah mereka di kota Mekah, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka di kota Mekah. Berapa kerugian Abu Bakar As-Siddiq hadirin pada saat hijrah? Berapa kerugian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat hijrah? Berapa kerugian Utsman bin Affan secara materi, secara hijrah? Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sebatas cari majelis taklim? Bukan. Mereka tinggalkan itu semua agar bisa punya kehidupan dengan sosok termulia sallallahu alaihi wasallam. Punya kehidupan dengan orang soleh itu penting, dan punya kehidupan dengan orang soleh memang butuh modal lah hadirin, butuh pengorbanan sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik dan mereka sukses bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Itu poin hadirin sekalian. Lingkungan sangat penting. Itu sangat menentukan, sahabat hadirin, itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan takwa kita, sangat menentukan pola pikir kita, sangat menentukan bagaimana kita melihat, dari angle mana, dari sisi mana kita membaca sebuah persoalan. Sahabat itu sangat penting. Saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian. Apabila di hari Ahad pagi hadirin olahraga, di depan sini kan masih Car Free Day nggak sih kalau itu? Masih ya, Masya Allah, masih Car Free Day. Oh, kita lari gitu loh. Suka lari nggak hadirin? Sering ya, sering lari gimana hadirin? Maraton, sprint? Oh, lari dari kenyataan. Bagus. bisa dimengerti dari jangan lari maraton aja lah, jangan lari dari kenyataan. Ketika kita lari, lalu kita haus, lalu di depan kita ada sebuah warung, lalu kita berhenti sejenak, lalu kita beli air mineral, 1 botol air mineral. Harganya berapa hadirin? 5.000 ya? Berapa? Sama semua ya, bersaing ya di antara antum ya, harganya bagus 5.000. Gak ada yang 4,5? 5.000, Masya Allah. Jadi harganya, value-nya 5.000. Itu pagi, minggu pagi keringetan minum. Minggu siangnya hadirin punya meeting, ada janji, ada appointment sama seseorang di salah satu restoran bintang 5. Nunggu orangnya belum datang, udah pesen air mineral. Ternyata dibawain air mineral dengan brand yang sama. Artinya pabrikannya sama nih hadirin. Gitu loh. Pabrikannya sama. Sumbernya sama juga. Pada saat kita orangnya tuh udah datang, ternyata jangan di sini deh, kita pindah aja ke lobby hotel. Kita mau pamit. Ditagih dong, dikasih bill. Berapa harganya itu? Berapa harganya? Masya Allah. Kok kayak lelang hadirin? 20.000 atau 30.000. Bayangkan hadirin sekalian. Yang tadi berapa? Yang tadi 5.000. Siangnya? Kenapa hadirin? Apakah karena harga pagi 5.000, lalu harga siang 30.000? Terus apa yang membedakan value mereka? Atau antum marah-marah, kira-kira tersinggung nggak? Atau dilawan nggak itu? Kasir restorannya? Jangan bawain aneh ya. Tadi pagi aneh baru beli, harganya 5.000. Ini penipuan. Gitu loh. Aneh mau masukin sosmed dulu, gitu. Hadirin, seperti itu? Enggak. Kenapa kita nggak merasa ditipu? Cuman beda jam loh, brandnya sama.
Karena kita memang tidak ditipu. Itulah harga dan nilai yang berlaku di sana. Lalu apa yang membedakan? Kenapa yang satu 5.000 value-nya, yang satu 20 atau 30.000? Jawabannya apa hadirin? Lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda. Jadi jangankan manusia, benda mati aja, kalau ditaruh di kaki 5, maka nilainya dan value-nya kaki 5. Dan begitu, botol yang sama, brand, pabrikannya sama, sumbernya sama. Tapi begitu ditaruh di lingkungan bintang 5, maka nilai dan value-nya bintang 5. Maka silakan pilih sendiri untuk kehidupan antum. Antum mau menjadi pribadi kaki 5 atau pribadi yang imannya bintang 5. Kita mau takwa kita takwa kaki 5 atau takwa bintang 5. Yang salah satu penentu adalah bagaimana lingkungan kita. Kalau kita punya kehidupan dengan orang-orang yang imannya bintang 5, ketakwaannya bintang 5, keikhlasannya bintang 5, sabarnya bintang 5, maka insya Allah itu akan mendongkrak kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita bermain dan punya kehidupan dan hanya muter-muter dengan orang-orang yang keikhlasannya, terus kesabarannya rendah, baperan, tersinggungan, hobinya makan bangkai manusia, gibah, fitnah, ya kita jadi pemakan bangkai, kanibal kita dan sekalian, pemakan bangkai. Hadirin, makanya kita butuh waktu bersama mereka.